Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Panasan TV. Kali ini kita ada di Boyolali. Kita lihat di samping kiri itu ada pom bensin Boyolali. Dan kalau kita lihat ke depan itu adalah pepohonan dan jalan yang sangat mulus. Itulah Boyolali teman-teman. Boyolali terkenal kota susunya, tapi kali ini kita bukan ke tempat susu Boyolali, tapi kita akan ke tempat produk susu coklat, yaitu di tempat Bu Rika Pujiastuti. Kita berhenti sebentar karena memang ada bangju atau lampu merah. Kalau kita lihat jalan ini sudah besar teman-teman. Jalan ini di tengah-tengah kota Boyolali, dan di tengah kota Boyolali ini sangat hidup karena di samping kanan dan di samping kiri itu pepohonan yang sangat rindang sekali. Dari jalan ini kita banyak melihat ada simbol-simbol Boyolali, diantaranya adalah jalan yang besar, kemudian ada simbol-simbol di Boyolali itu yang biasanya terlihat adalah susu atau patung susu. Teman-teman, Boyolali itu mempunyai luasnya lebih dari negara Singapura, sekitar 1000 km persegi. Kalau Singapura sekitar 700 km persegi. Teman-teman, kalau kita mengikuti jalan ini kita bisa sampai di Semarang, paling tidak Solotigo, kemudian Bawen, sampai bisa ke Semarang. Tapi kali ini kita bukan ke sana, tapi kali ini kita akan menuju rumah Mbak Rika Pujiastuti yang letaknya sebentar lagi akan nyampe teman-teman, paling sekitar 2 menit atau 3 menit. Teman-teman, kalau ke Boyolali jangan lupa mampir di tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata Boyolali, diantaranya yang ada di Selo, itu pemandangan yang indah sekali. Kemudian ada lagi patung sapi, patung yang mungkin terbesar di dunia karena memang sangat besar sekali, yang letaknya di alun-alun Boyolali. Ini di tengah kota administrasi teman-teman letaknya. Boyolali juga mempunyai bandara yang namanya Bandara Adi Sumarmo Solo Boyolali. Selama ini familiar dengan Solo karena memang ya letaknya hampir berdekatan di Solo, tapi yang jelas letaknya ada di Boyolali, cuma dekat dengan Solo. Itulah teman-teman apa yang ada di Boyolali, dan silahkan kalau ke Boyolali mampir ke rumah yang letaknya ada di ujung Bandara Boyolali. Oke, kita langsung sebentar lagi akan ke tempat Bu Rika Pujiastuti untuk melihat-lihat produk yang ada di Boyolali, khususnya produk bubuk coklat. Siapa namanya? Saya Rika Pujiastuti. Umur saya 40. Saya tinggal di Boyolali. Usaha saya adalah minuman serbuk berbasis coklat dan juga beberapa varian lain. Ada berapa varian? Ada 3 varian. Ada coklat, ada taro, dan ada matcha, tapi yang tetap best sellernya itu coklat. Gimana ceritanya dulu sampai memutuskan untuk punya usaha ini? Sebelumnya saya bekerja di 4 perusahaan. 15 tahun saya berkecimpung di laboratorium. Setelah saya lulus dari Institut Pertanian Bogor, saya bergabung di 4 perusahaan selama 15 tahun. Karena basic saya adalah
seorang ibu yang pastinya punya anak-anak kecil yang mungkin repot dengan keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan memulai pekerjaan ini. Walaupun mungkin meninggalkan karir dan jabatan tidak mudah, karena sudah dicapai selama 15 tahun, pasti ada bimbang dan galau, tapi saya yakin bahwa dengan bekerja secara mandiri dan wirausaha, saya bisa. Mulai tahun berapa ya? Saya rintis usaha powder drink ini sekitar 2017 sampai sekarang. Idenya coklat gimana? Minuman coklat itu adalah minuman yang tidak lekang oleh zaman, seperti halnya susu dan teh. Dan waktu saya resign itu coklat lagi booming, mungkin sampai sekarang ya. Dan saya berusaha untuk meng-capture hal tersebut, untuk saya aplikasikan ke dalam minuman, dan membesarkan brand itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Karena saya bekerja di 4 perusahaan itu, saya ada di departemen R&D. Jadi saya tahu betul bagaimana membesarkan sebuah brand, dan itu tidak mudah. Begitu juga sebaliknya ketika saya wirausaha mandiri, untuk memperkenalkan produk aja pasti awal-awalnya orang apa ya, seperti apa ya, begitu. Karena produk seperti ini sudah banyak di pasaran dan kita memajukan brand ini, pasti masyarakat juga penasaran juga apa sih sebenarnya yang UKM bisa bikin yang tidak kalah dengan produk pabrikan lainnya. Tapi lambat laun dengan ketekunan, dengan kesabaran dan keuletan, dan juga banyak teman-teman yang baik, saya juga banyak menimba ilmu dari beberapa senior-senior saya, berguru kepada orang-orang yang bisa memajukan usaha ini, maka lambat laun produk Fancy ini mulai dikenal oleh masyarakat. Berapa orang dilibatkan dalam proses? Awalnya saya sendiri yang harus meracik formula, semua saya kerjakan sendiri, marketing saya sendiri, semua saya sendiri. Karena mungkin berbekal pengalaman begitu, jadi saya mulai sedikit-sedikit untuk merekrut orang, sampai sekarang 3 orang yang ikut dalam tim saya. Namun ada beberapa freelance yang saya libatkan ketika saya sedang mengadakan event atau mungkin pameran-pameran yang berada di luar. Bagaimana jenengan bisa membuat lab yang benar-benar standar, itu gimana pemikirannya? Dasarnya apa? Berdasarkan pengalaman saya di lab selama sejak saya bekerja, karena basic saya adalah teknologi pangan. Jadi saya berusaha dengan dana yang ada sebagai UMKM mengaplikasikan sedikit dana tersebut untuk minimal bisa dijadikan mini lab untuk produk minuman. Jadi tidak mengesampingkan mutu dan kualitas, tapi kita harus benar-benar bahwa produk ini tuh aman dikonsumsi dan menggunakan produk-produk ingredient yang sudah standar. Jadi kita confidence untuk memproduksi suatu barang. Pemasarannya bagaimana? Pemasarannya sementara saya awalnya saya bekerja menjual produk ini itu berdasarkan online. Jadi selain online saya juga melakukan riset-riset. Kadang saya memberikan free sample untuk orang-orang yang mempunyai potensi membeli, orang-orang atau enggak restoran atau enggak mungkin reseller-reseller yang mungkin tertarik dengan produk ini. Saya berikan free sample. Setelah mereka testing, mereka mengetahui harganya, sehingga mereka tertarik untuk mengganti bahan baku yang sudah mereka gunakan menggunakan Fancy. Ya, sekarang ini bahan bakunya dari mana? Bahan baku yang saya dapat terus terang memang dari kolega-kolega saya ketika saya bekerja di perusahaan. Memang tidak gampang mendapatkan produk-produk ingredient yang standar pabrik, karena harus minimal harus ada pembelian dalam kuota yang besar, dan harus ada sertifikat halal, harus ada sertifikat-sertifikat lainnya yang merupakan harus standar produk minuman serbuk. Oleh karena itu
menggunakan link yang sudah saya punya, saya bisa mendapatkan bahan-bahan yang digunakan oleh pabrik-pabrik besar yang lainnya, sehingga saya bisa mengklaim bahwa produk ini sudah standar karena sudah di sertifikasi halal dan sudah diakui oleh Dinas Kesehatan. Produk-produk ini bisa didapatkan di rumah produksi di Jalan Pandanaran nomor 93 di Boyolali. Bisa melalui Instagram, kita punya Instagram namanya @minuman cepat Hengsi. Bisa WA ke adminnya atau DM ke adminnya, nanti akan dikirim pengiriman sampai ke luar Jawa, seluruh Indonesia. Harapan ke depan, Mbak? Harapan ke depan saya klise kayaknya ya, karena semua orang pasti bekerja dari bawah seperti ini memang tidak mudah. Jadi harapannya produk ini bisa mengisi khasanah percoklatan Indonesia yang mungkin sudah banyak diisi oleh produsen-produsen lain, dan ini akan menjadi pilihan bagi semua orang ataupun reseller, distributor yang lain untuk menambah khasanah dalam minuman powder di Indonesia.